negara NIM 06174882225085. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi pendidikan bahasa Indonesia LPTK Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi isi dan aspek kebahasaan tes laporan hasil observasi pada tanggal 12 Juni 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, halo, apa kabarnya? Alhamdulillah, Ibu baik juga. Ketemu lagi ya sama Ibu ya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya, masih di tes laporan hasil observasi, tapi biar mendapatkan ridho dari Allah bisa dibantu ketua kelasnya untuk pimpin doa. Nabil, silakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Oke, kita cek presensinya. Amelia Zahrana hadir. Hadir. Ahmad Rizky Adha hadir. 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 Anggun Sakinah hadir. Marcella sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. Kalau besok masih tidak hadir, ketua kelas tolong dikoordinir teman-temannya untuk jenguk ya. Zaki Afan hadir. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hari ini untuk melanjutkan pembelajaran. Sebelumnya Ibu cek dulu nih kebersihannya gimana. Udah bersih belum kelasnya? Coba dilihat. Aman? Oleh temennya, rapi belum nih temennya nih? Rapi, udah rapi. Ada bau tidak sedap? Habis olahraga kan ya? Aman ya. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu kenapa sih Bu sampai cek-cek segitu banget? Iya, karena kita akan belajar mengamati. Sama ya seperti minggu yang lalu ya. Cek dulu ya. Teks laporan hasil observasi. Cek dulu. Coba diamati nih hasil gambar apa kira-kira. Ada gambar apa ini ya? Lingkungan. Ada perbedaan yang begitu kontras ya di lingkungan ini ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Dalia? Jadi yang bagian atas itu bentuk dari lingkungan yang bersih, sedangkan yang bagian bawah lingkungan yang kotor. Iya, benar ya. Di atas itu bersih sekali, kemudian yang di bawah ini nampak gunung apa itu? Sampah. Kemudian yang ketiga, apa nih kira-kira yang harus kita lakukan kalau kita melihat 2 kondisi tersebut? Boleh pertanyaannya dijawab lagi? Masya Allah, anakku. Iya, Zaki silakan Zaki. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab Bu. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi lingkungan tersebut? Baik, yang atas adalah kondisi lingkungan yang bersih, jadi kita harus melestarikannya dan menjaganya. Sedangkan yang di bawah adalah lingkungan kotor, kita bisa membersihkannya dengan cara gotong royong dan kerjasama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya ya. Jadi apa nih sekarang? Kita kan nggak mungkin melihat terus nggak dibiarkan. Tapi apa yang bisa kita lakukan kalau terlihat seperti ini? Kalau yang atas berarti dijaga dong, dijaga. Kemudian kalau di bawah ya dibantu, dibersihkan gotong royong. Kenapa? Ya, Ibu kasih motivasi sedikit ya. Kenapa? Karena ketika kita bersih, ini secara tidak langsung akan memberikan dorongan untuk kita lebih produktif. Kenapa? Karena hal-hal yang kotor, sesuatu yang mengganggu, itu menggerogoti pikiran kita. Misalnya nih, di kamar kita deh, misal kita pakai celana sekali pakai, mau dicuci sayang ya, digantung. Pakai jaket nih, kalau cowok-cowok suka mandi nggak apa-apa, yang penting pakai jaket, aman, keluar, gantung. Lama-lama numpuk kan?
Nah, secara tidak sadar, aura dari pakaian kotor itu akan menggerogoti kalian, akan mengambil energi positif yang ada di diri kalian. Akibatnya apa? Kalian jadi males ngapa-ngapain, males gerak, males belajar, apalagi hingga akhirnya kalian jadi pelajar yang tidak produktif. Itu ya. Kita kembali ke sini, masih ke laporan hasil observasi. Nah, kita butuh asesmen diagnostik dulu, karena setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi dijawab dengan baik. Karena apa? Karena ini akan menentukan kelompok mana kalian. Tuh ya. Silakan dibuka dulu HP-nya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi asesmen diagnostiknya. Silakan dikerjakan. 1 menit lagi ya. Sudah selesai? Sudah. Ibu cek dulu ya hasilnya. Rata-rata hampir semuanya, hampir 50% sudah berada di level menengah. Dalam artian berarti sudah menguasai. Secara garis besar kalian sudah mengetahui teks laporan hasil observasi ini arahnya mau belajar kemana. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah peserta didik dan guru berdiskusi mengenai isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi, peserta didik akan mampu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi dengan cermat, kritis, dan mampu bekerja sama dengan teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik akan mampu membandingkan isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi dengan cermat, kritis, dan mampu bekerja sama dengan temannya. Bu, ngapain sih Bu kita belajar ini? Iya, ini poin penting nih. Jadi kalau kalian sekolah, ini nih yang harus kalian pertanyakan dari diri kalian. Ngapain saya belajar? Ngapain saya datang ke sekolah? Kalau kalian terbiasa memasuki lingkungan baru, tempat yang baru, kalian tahu, kalian harus mengamati sesuatu, maka di pikiran kalian akan ada warning. Apa ini? Misalnya, ini kelas baru kan? Kalian dari SMP pindah ke SMA, berarti SMA ini kelas baru kan? Iya. Kalian masuk ke kelas ini, kalian langsung lihat, aduh warnanya abu-abu nih. Kalau nggak pakai lampu, bakalan gelap. Kalau gelap, lama-lama kurang lebih 1 tahun nih saya bakal tinggal di kelas ini. Lama-lama apa yang bakal rusak? Hati-hati, mata itu aset untuk kalian. Ya. Sebelum menyesal, daripada menyesal, lebih baik melakukan pencegahan dari sekarang. Jadi lampu sih nggak apa-apa, tapi kalau pakai lampu terus bakalan apa? Lampu, pusing, mahal dong, nggak hemat energi, iya kan? Apa jadi yang harus kita lakukan? Ganti, berarti ininya harus diganti. Nah, jadi kalau misalkan kalian terbiasa untuk melakukan observasi, kalian mulai peka terhadap lingkungan. Kalau peka akibatnya akan apa? Yaitu tadi, kalian bisa hemat energi, kalian bisa menjaga mata kalian, dan lain-lain. Gimana Bu cara kita mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi kalian nanti akan Ibu bagi jadi beberapa kelompok, kalian mengerjakan LKPD, kemudian kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, yang lain akan mengamati, memberikan komentar, kemudian Ibu memberikan penguatan, hingga akhirnya kita mendapatkan kesimpulan. Silakan. Tidak ada? Lanjut? Oke, sekarang kita masuk kegiatan inti dari pembelajaran kita hari ini yang Ibu sampaikan sebelumnya. Langkah pertama dari model PBL adalah melihat masalah yang ada. Ibu kirimkan ke WhatsApp group kita. Silakan dicek tautan yang Ibu kirimkan. Di sana ada 2 contoh teks laporan hasil observasi yang menjadi sumber masalah yang akan kita pecahkan pada ini. Silakan dibuka. Ketemu? Ada apa? Ada teks yang pertama judulnya apa? Susu sari kedelai. Susu sari kedelai. Kemudian yang kedua judulnya apa? Susu kedelai. Silakan dibaca terlebih dahulu.
Sudah selesai? Sudah selesai. Permasalahan itu akan selesai, akan cepat selesai, lebih mudah diselesaikan kalau dikerjakan bersama-sama. Kalau masih ingat peribahasa bersatu kita, bercerai kita. Alhamdulillah masih ingat ya pelajaran SD-nya. Hari ini kita akan memecahkan masalah ini secara berkelompok berdasarkan hasil tes diagnostik yang sudah kita lakukan di awal pembelajaran. Ibu akan membagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Siapa saja nama-namanya, silahkan cek di grupnya. Kemudian silahkan duduk berdasarkan nomor kelompoknya masing-masing. Sudah ketemu kalian kelompok berapa? Sudah. Ibu bagi tempat duduknya ya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4, 5, 6. Oke? Oke, sudah tahu? Silakan pindah posisi masing-masing. Ambil satu. Ambil satu. Tadi ini akan kalian kumpulkan di akhir pembelajaran. Di pojok kiri atas itu ada identitas kelompok, tuliskan kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja. Kemudian fokus di rincian kegiatan di halaman 2. Ada langkah kegiatan yang harus kalian lakukan. Amati 2 teks yang telah disediakan. Analisis isi yang terkandung dalam 2 teks LHU tersebut, analisis unsur kebahasaannya, kemudian bandingkan isi dari kedua teks laporan itu, tuangkan jawaban saudara ke dalam tabel yang telah disediakan, kemudian sajikan hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint atau Canva. Ibu lihat cuma kelompok 1 ya yang bawa laptop, tidak apa-apa, bisa dikerjakan lewat HP kan? Bisa ya. Ada tabel yang harus kalian isi. Isi dulu tabelnya, baru kemudian pindahkan ke Canva. Waktunya tidak lama ya. Waktunya cuma 30 menit. Karena setelah kalian diskusi, kalian akan presentasi. 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Jadi kita akan diskusi bersama. Jadi Zaki akan menentukan kalian mencari di mana. Jadi Rafli dan Ayudia mencari di internet, dan Rafli Fasya dan Martin mencari di Google. Jadi baik, ini ada LHPD yang diberikan oleh Ibu Abi. Jadi di sini ada beberapa soal yang harus kita kerjakan. Karena di sini ada beberapa soal, jadi akan lebih mudah kita mengerjakannya. Di sini Grace mau bagi tugas aja. Sabila mencari materi melalui Google, Martina melalui buku, terus Amal dan Yena menganalisis jawaban. Ayo kita mulai ya.
Iya sih. Aman ya, ada kesulitan? Bisa. Sudah sampai mana? Sudah selesai. Waktunya 5 menit lagi nak ya? Yang sudah selesai, tolong dibantu kirim ke grup kita. Jangan lupa tuliskan nama filenya, nama kelompok kalian ya, biar kita presentasi lewat laptop ibu saja. Silahkan dikirimkan ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Masing-masing kelompok silahkan maju ke depan nanti semuanya ya, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian tuliskan, sudah kalian pindahkan ke kartu. Ibu acak nih ya, yang majunya ya nggak berurutan nomornya, jadi kelompok 1 nggak maju duluan. Kelompok 2 silakan. Kasih tepuk tangan dulu dong ya. Silakan moderator memimpin diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai susu kedelai dan susu bear brand yang akan dijelaskan oleh pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3. Kepada pemateri 1 saya persilakan. Baik, mengenai susu bear brand. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu susu bear brand, jadi susu bear brand adalah susu sapi murni yang merupakan hasil produksi dari Nestle yang tidak mengandung gula ataupun zat pengawet. Adapun protein, vitamin, dan mineral merupakan kandungan dari susu bear brand itu sendiri. Demikianlah penjelasan dari kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, Amelia. Saya Amelia, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara kalian menyimpulkan isi dari kedua teks laporan hasil observasi tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mewakili kelompok untuk menjawab pertanyaan dari Amelia berupa bagaimana cara kami menyimpulkan laporan kami tersebut. Kami menyimpulkan hasil laporan kami tersebut dengan cara mengambil ide pokok dari setiap paragraf, lalu kami kemas ide pokok tersebut menjadi paragraf yang kami tampilkan di slide kami. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh pemateri 1 dan pemateri 2. Pada pemateri 2 kami persilakan. Perbedaan antara kedua teks tersebut berdasarkan isinya, yaitu pertama, susu sari kedelai terbuat dari sari kacang kedelai, sedangkan susu bear brand terbuat dari susu sapi murni. Susu sari kedelai mempunyai rasa yang manis, sedangkan susu bear brand cenderung memiliki rasa yang tawar dibandingkan susu kacang kedelai. Dan yang ketiga, susu bear brand merupakan susu yang mengalami proses sterilisasi, sedangkan kacang kedelai tidak ada proses sterilisasi. Perbandingan kedua teks LHO tersebut berdasarkan sebelumnya, yaitu baik teks LHO pertama maupun kedua memiliki persamaan struktur, yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, pada Anggun kami silakan bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya, mengapa tidak ada perbedaan antara struktur LHO sari kedelai dengan susu bear brand? Karena dari hasil analisis kelompok kami, struktur teks LHO susu bear brand itu tidak ada deskripsi umumnya. Mohon penjelasannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6.
Mohon maaf sebelumnya untuk pemohon. Kalau dilihat di paragraf pertama teks LHO susu bear brand itu terdapat kalimat definisi yang menunjukkan kalimat tersebut termasuk dalam deskripsi umum. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 5. Kita semua. Alhamdulillah diskusinya berjalan lancar. Ibu kasih komentar secara umum dulu ya. Yang pertama mengenai teknis diskusi. Jadi dua kelompok tadi ya yang ibu lihat yang pakai cara ini. Jadi ketika diskusi yang boleh bicara dan tidak boleh bicara itu ditentukan oleh siapa? Moderator. Kalau kalian sadar, ibu pun tidak ngomong sepatah kata pun tanpa persetujuan moderator. Dan tadi memang ibu gak ngomong ya, karena memang tidak ada yang mengharuskan ibu untuk ngomong. Itu ya, jadi pelajaran untuk kita semua. Kemudian 80% ibu sampaikan jawaban yang disampaikan oleh teman-temannya sudah benar. Tapi kita kasih penguatan lagi. Tapi sebelumnya kita cek materi dulu. Tadi kalian kan sudah cari materi dari mana-mana nih ya. Dari buku, dari mana lagi? Internet. Ada yang baca jurnal? Ada. Gimana cari jurnal? Gimana cari jurnal? Di Google. Ada kok namanya Google Cendekia. Tahu Google Cendekia? Nah itu valid karena semua yang ditulis di Google Cendekia atau Google Scholar Google Scholar itu bisa dipertanggungjawabkan kevalitannya. Itu ya. Kita samakan persepsi dulu ya sebelum menjawab LKPD kita. Yang pertama, teks laporan hasil observasi. Kita seperti tujuan pembelajaran yang ibu sampaikan. Kita akan menganalisis isi dan kebahasaan. Ada tadi pertanyaan dari kelompok siapa tadi ya? Bagaimana cara kalian mencari isi dari teks laporan hasil observasi? Jawabannya pertanyaannya bagus ya. Gimana caranya? Jawabannya juga sudah benar. Dengan cara melihat ide pokok dari setiap paragraf, melihat ide pokok dari setiap struktur yang ada. Jadi untuk melihat isi, kita bisa lihat dari isi teks LHO itu sendiri apa, ciri-ciri dari teks LHO itu apa sih, kemudian strukturnya gimana. Kemudian kebahasaan teks LHO-nya juga apa saja. Yang pertama, ini pengertian LHO secara umum, ini sudah kita bahas di pertemuan pertama ya, dilanjutkan saja. Ada isi teks LHO. Yang pertama, isinya sebentar, ibu pastikan dulu yang ke belakang kelihatan. Oke, baca yang pertama nah, boleh bisa dibantu. Yang pertama, satu, isi tentang objek atau konsep. Iya. Isinya selalu bahas tentang objek atau konsep. Objek sudah jelas ya. Semua yang bersifat benda itu adalah objek. Bisa dijadikan bahan untuk menulis teks LHO. Pena, kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Pena, kata benda. Bisa dijadikan teks LHO? Bisa. Paham kalau objek ya? Cetek ya. Konsep sekarang. Konsep itu apa? Undang-undang dasar. Apalagi perjanjian-perjanjian. Trisakti. Tridharma. Misalnya apa lagi? Dasar Dharma Pramuka bisa. Itu ya. Jadi selain objek juga bisa konsep. Kemudian kita lanjut ke struktur teks LHO. Yang pertama definisi umum tadi ya, ini ya ada kelompok 5, kemudian kelompok 6 kalau nggak salah tadi ya. Tanya di hasil analisis kami tidak ada bu, tidak ada nih. Beda nih dengan yang kalian. Kelompok lain gimana? Sama atau berbeda? Sama seperti kelompok 5 atau kelompok 6? Kelompok 5 ya. Ada ya definisi umumnya ya. Kenapa? Benar tadi jawabannya udah bagus tadi. Karena ketika ada kalimat definisi, susu bir brand adalah susu sari kedelai merupakan. Ada kata definitif di situ, yaitu apalagi? Adalah, merupakan, ialah, yaitu.
merupakan definisi umum. Ada jadi ya. Jadi kedua tes LHO yang kita baca tadi, yang kalian analisis tadi, strukturnya sama. Ada definisi umum, ada deskripsi bagian, sama deskripsi manfaat. Selanjutnya ada kebahasaan tes LHO. Maksud kebahasaan di sini adalah tes LHO itu punya ciri-ciri kebahasaan yang seperti ini loh. Misal, yang paling sering muncul ya, ini ada salah nih kayaknya ya, dialog tidak ada. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang paling sering muncul adalah dua kalimat ini. Kalimat definisi yang barusan kita bahas, kemudian kalau kalimat deskripsi itu biasanya terdiri dari apa lagi? Terlihat. Ketika kita membaca kalimat deskripsi, ini hampir sama dengan paragraf deskripsi. Si pembaca seolah-olah bisa melihat, bisa mendengar, bisa membau, bisa merasakan hal-hal yang sedang dideskripsikan oleh si penulisnya. Sejauh ini ada yang ditanyakan, silakan tentang materi 3 yang barusan. Isi, kemudian apalagi tadi struktur, kemudian kebahasaan. Silakan. Sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Boleh dikumpulkan dulu teks LHO yang sudah dikerjakan sebelumnya. Ibu mau tanya, apakah di antara kalian, di antara kelompok-kelompok ini ada yang menemukan kesulitan dalam melaksanakan pemecahan masalah dari pembelajaran kita hari ini? Ada? Iya. Iya. Dalia, silakan tanya. Jadi tadi kami sudah cari dari beberapa referensi. Dan di beberapa buku dia itu menyatakan bahwa ada 4 struktur, sedangkan kami mencari di buku itu ada 3 struktur. Jadi gimana Bu yang benar itu dari sumber Google atau dari buku? Oke. Paham pertanyaan dari Dalia? Paham ya. Ada yang bisa bantu jawab? Iya. Zaki, boleh Zaki. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Izinkan Zaki menjawab. Jadi kami akan memilih sumber dari buku karena penulis akan bertanggung jawab jika ada kesalahan dalam penulisan. Sedangkan jika di internet semua orang bisa menulisnya dan minim dari pertanggungjawaban. Terima kasih. Oh iya, pas tuh wakilin isi hati ini. Jadi kita senggol-senggol tadi udah ya. Jadi kalau di internet itu kita mau minta pertanggungjawaban sama siapa? Kalian pun kalau mau mulai menulis di blogspot itu bisa kan? Di blog bisa ya? Bisa. Jadi bisa saja yang menuliskan informasi itu teman kalian yang lagi sekolah di Makassar misalnya. Dia sama-sama kelas 10. Dia dapat informasi dari mana? Ya dari pengetahuannya dia. Tapi berbeda kalau di buku. Buku ini bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi buku yang dari pemerintah misalnya. Pemerintah kan nggak mungkin asal-asalan pilih sumber belajar untuk kalian ya. Jadi kalau ada perbandingan seperti itu, kita ambil yang dari buku. Sebelum berakhir, Ibu mau tanya 2 pertanyaan. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Kemudian apa sih manfaatnya kita belajar hari ini? Ada yang bisa mewakili teman-temannya menyampaikan refleksi pembelajaran? Grace. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Grace mau berbagi pendapat Grace mengenai kesan dari kita belajar kali ini. Menurut Grace, pelajaran kali ini itu menarik, seru karena kita bisa bertukar pendapat, bertukar pikiran dengan teman-teman untuk berdiskusi. Kalau manfaatnya, jadi kita mengetahui itu ciri-ciri teks LHO, strukturnya ada definisi umum, deskripsi manfaat, deskripsi bagian, terus juga kebahasaan teks. Terima kasih Grace, bukan untuk Grace ya. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Dan siapa yang belum kebagian ngomong hari ini siapa? Sabila udah ngomong belum? Belum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah student Densa, jadi saya itu ingin menyimpulkan materi yang sudah kita kaji tadi. Yang pertama yaitu definisi umum. Definisi umum itu mengenai deskripsi umumnya. Yang kedua itu struktur teks LHO. Ada 3 ya. Dan yang ketiga yaitu kebahasaan dari teks LHO tersebut, seperti kata benda, kata kelompokan, dan juga konjungsi. Begitu Bu tulisannya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Ini gimana nih kira-kira paham belum ya? Yakin paham? Kita cek pemahamannya ya dulu ya. Oke, Gracia memimpin. Aku nih kakek teman-teman. Oke, silakan lihat ke depan. Ada 5 teratas. Rafli Pasha. Idolnya pas ini ya? Iya. Yena Aprila Putri. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu sampaikan pertemuan selanjutnya. Kita masih bahas tentang teks laporan hasil observasi, tapi kita ke kompetensi mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Kalian sudah pasti nih, teorinya sudah dapat, contoh teks LHO yang baik itu seperti apa, ciri-cirinya itu bagaimana, strukturnya bagaimana, dan lain-lainnya juga sudah paham, insya Allah ya. Jadi teorinya insya Allah. Nah sekarang praktiknya. Kalian akan mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Dan mohon diingat, tidak semuanya bisa dibuat teks laporan hasil observasi. Objek atau konsep yang bersifat masih umum. Persiapkan diri dengan baik. Setidaknya kalian sudah mulai mereka-reka tema apa, objek apa yang akan kalian ambil. Boleh personal Bu? Boleh. Terima kasih banyak untuk perhatian dan kerjasamanya hari ini. Saya belajar banyak dengan kalian, sangat banyak ya. Semoga kalian juga mengambil hal-hal bermanfaat selama pembelajaran 2 jam kita sebelumnya. Tidak hanya pelajaran, karena saya yakin ada saja satu langkah ke depan lupa dengan materi kita barusan. Apa itu struktur? Tapi yang harus kalian ingat, bagaimana kerjasama tim kalian tadi, bagaimana kalian mampu menjaga masing-masing harga diri namanya teman tadi. Jangan sampai harga diri kelompoknya itu dijatuhkan oleh kelompok lain juga. Kami yang benar kok. Coba kamu cek lagi hasil tulisan kamu. Ini teman-teman saya sudah habis-habisan diskusi ini. Masa kamu salahkan? Itu kan yang ingin kalian tampilkan di depan tadi itu kan? Nah itu yang akan kalian ingat. Tuan kelas boleh pimpin doa dulu. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.